Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas sebuah handphone yang pernah mengisi kenangan masa lalu kita. Ya, teman-teman di sini pasti sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya Nokia. Nokia menjadi salah satu brand handphone ternama yang senantiasa menemani kita saat masih unyu-unyu mungkin. Saat itu saya sendiri mungkin masih duduk di sekolah dasar dan belum mengenal yang namanya FF, slot, dan masih banyak lagi. Dahulu kala Nokia sempat berjaya sebagai produsen telepon genggam. Dengan kehadiran tren smartphone seakan menggeser mereka di dunia ini. Dan perusahaan seperti Apple dan Samsung menjadi yang terdepan dalam penjualan gawai ini. Tentunya hal ini tidak membuat perusahaan asal Finlandia ini mengurungkan niatnya untuk terus bersaing. Bekerja sama dengan Microsoft, Nokia harus mengalami kekalahan dalam penjualan dan popularitas saat menghadapi raksasa-raksasa lainnya. Banyak sekali hal yang belum kita ketahui dari telepon genggam ini. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini saya akan banyak sekali bercerita mengenai Nokia ini. Jadi, jangan kemana-mana. Nokia Corporation atau biasa disebut dengan Nokia adalah sebuah perusahaan telekomunikasi asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Kantor pusat Nokia sendiri terletak di Espoo, Finlandia di kawasan metropolitan Helsinki. Teman-teman di sini mungkin sama sekali tidak akan menyangka bahwa perusahaan telekomunikasi ini yang sudah berkiprah selama puluhan dekade ini dulunya merupakan perusahaan pengolahan bubur kertas di Finlandia. Bubur kertas. Bahkan nama Nokia diambil dari nama komunitas yang tinggal di kawasan sungai Äänekoski yang terletak di Finlandia Selatan. Perusahaan Nokia pada saat itu didirikan oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865 sebagai perusahaan pengolahan kayu dan karet. Seusai Perang Dunia Pertama, perusahaan tersebut juga mengakuisisi perusahaan kabel Finlandia yang memproduksi telegraf dan kabel telepon. Pada tahun 1967, perusahaan tersebut melebur menjadi Nokia Corporation. Perusahaan tersebut berfokus pada produksi mesin pembuatan bubur kayu atau pulp dan pembuatan kertas. Di tahun 1920, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan produsen kertas yang terbesar di Eropa, guys. Kejayaan tidak lantas membuat pemilik Nokia Corporation menjadi terlena. John Westerland yang saat itu menjabat sebagai CEO dari perusahaan tersebut memperkirakan bahwa industri pengolahan kayu dan kertas suatu saat akan tenggelam. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Nokia mulai berfokus pada produksi perangkat elektronik. Nokia membangun divisi baru, yaitu divisi elektronik yang ditempatkan di ibu kota negara Finlandia. Perusahaan tersebut pun mulai diarahkan untuk memproduksi berbagai macam perangkat elektronik di bawah nama Nokia Elektronik. Selama 15 tahun pertama, perusahaan Nokia tersebut menjalani trial and error untuk berbagai produksi perangkat elektroniknya. Setelah melalui kegagalan selama beberapa kali, Nokia akhirnya mulai menemukan ritmenya, terutama setelah didukung dengan ahli teknologi yang berbakat. Ditambah lagi, Nokia bergabung dengan pabrik pembuat perangkat televisi Salora yang membantu perusahaan tersebut dalam memproduksi berbagai perangkat handphone yang mendunia. Semenjak saat itu, popularitas Nokia pun semakin meningkat. Bahkan, Jereki Vesikansa mengatakan bahwa Nokia menjadi sumber pendapatan negara kedua setelah industri kayu dan kertas. Peran Nokia sebagai perusahaan penyedia perangkat seluler dimulai pada tahun 1963. Pada kala itu, Nokia memang belum secara resmi meluncurkan perangkat handphone pertamanya. Namun, perusahaan tersebut sudah memproduksi banyak perangkat radio telepon dan emergency responder yang diperuntukkan para tentara dari Angkatan Bersenjata Finlandia. Tepat pada tahun 1982, Nokia secara resmi meluncurkan perangkat carphone pertamanya yang diberi nama Mobira Senator. Perangkat elektronik ini digunakan media komunikasi tentara yang membawa tank pada saat perang mungkin ya. Pada tahun 1987, Nokia memproduksi perangkat elektronik Mobira Cityman, yaitu telepon genggam pertamanya. Berbeda dengan tampilan telepon genggam saat ini,
Mobira Cityman memiliki bentuk yang besar dengan berat sekitar 0,7 kg, berarti kurang lebih ada 7 ons. Telepon genggam dari Nokia ini memiliki penampilan yang sangat serupa dengan walkie-talkie. Di tahun yang sama, Nokia memutuskan untuk berfokus hanya untuk mengembangkan berbagai perangkat telepon seluler. Dengan sistem GSM terbaru yang saat itu sudah menjadi standar dari teknologi telepon genggam di Eropa. Pada tahun 1994, Nokia mulai meluncurkan perangkat telepon genggamnya yang dinamai seri 2110. Pada perangkat tersebut, Nokia menanamkan fitur nada dering atau ringtone-nya yang pertama. Ringtone tersebut menjadi semakin populer setelah dimainkan di acara talk show Dom Jolly's Tiger Happy TV. Hingga saat ini, nada dering tersebut menjadi trademark dari perusahaan seluler tersebut. Nokia mencapai masa keemasannya di tahun 1998. Kala itu, Nokia menjadi perusahaan seluler terbesar di dunia. Produk-produk perangkat telepon genggamnya pun semakin banyak digunakan oleh masyarakat di dunia, termasuk saya dan teman-teman di sini pasti pernah menggunakan Nokia ya. Kecuali yang kelahirannya tahun 2000-an lah, itu udah mulai main app PUBG dan saat ini mungkin slot. Nah, jadi mungkin pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga dapat merasakan sensasi dari menonton video di channel ini. Jangan lupa subscribe dan berikan komentarnya.